Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi berdekat madarati dan sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa nabi Zuhair Amarat bin Ru'aymah radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Abi Zuhair Umarah bin Ru'aymah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijannara ahadun, tidak akan masuk ke neraka oleh seseorang, shalla qabla tulu'i syamsi, yang salat sebelum tulu'i syamsi, terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan yang salat sebelum terbenamnya, yakni yang dimaksud dengan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha al-fajr ialah salat al-fajr, yaitu salat subuh, wal asr, dan salat asar. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim makna di sini. Jadinya di sini mafhum daripada hadis ini, dia menjelaskan bahwasanya barang siapa yang salat subuh dan salat asar, maka dia itu dijamin tidak akan masuk surga berdasarkan daripada hadis ini. Dan di sini kalimat sholat jumlahnya itu menjadi sifat daripada ahadun, karena ada kaidah yang mengatakan al jumlatu ba'da nakirah u'ribat sifatan. Maka di sini kalimat sholat dia menjadi jumlahnya itu menjadi sifat daripada kalimat ahadun, maka diartikan yang sholat qablatul syamsi. Kemudian wa'an Jundub bin Sufyan. Kemudian hadis dari Jundub bin Sufyan. Ingat kalimat Sufyan di sini dia menjadi mudah bernilai. Tetapi di sana itu kenapa dia berbaris atas? Karena dia itu termasuk daripada ismul ladzi la yansharif. Yang dimana ismul ladzi la yansharif selama tidak memasukkan alif lam dan selama tidak berupa mudhaf, dia itu tanda daripada kasrohnya, tanda daripada jarnya itu menggunakan baris fathah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an wajar rabbil fathah di malaya sore malam yuraf wa yakubadaan radit. Dan ilat daripada Sufyan ini dia memiliki daripada dua ilat, di mana ismul ladzi la yansharif itu kan terbagi menjadi dua, ada yang ilatun taku maqamal ilataini dan ada ilatani far'iyatani. Sufyan di sini dia merupakan ismul ladzi la yansharif yang dimana ilatani far'iyatani, yang dimana ilat pertamanya itu merupakan dia tarjuh ilal lafaz, yaitu merupakan alif tarjuh ilal tarjuh ilal lafaz merupakan ziyadatu alif dan nun, yang kemudian ilat keduanya itu merupakan alamiah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha, maka barang siapa yang salat subuh, bahwa fi zimmatillah, maka ia itu berada dalam tanggungan Allah. Pak di sini dia waqi'atun dijawab man di sini merupakan man syarat. Bahwa fi zimmatillah, maka dia itu berada di dalam tanggungan Allah. Fanzuriya ibnu Adam, maka lihatlah wahai anak Adam, la yatlubannakallahu, tidak menuntut kepada kalian oleh Allah min zimmatihi bi syai'in, daripada tanggungannya bi syai'in, dengan sesuatu pun. Rawi Muslim meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadinya di sini maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan di sini, dia menjelaskan tentang orang yang sholat subuh di sana itu dia ditanggung oleh Allah, karena berarti di sana mafhumnya itu kalau dia sudah ditanggung oleh Allah, maka dia itu tidak akan masuk neraka, sama seperti hadis yang di atas tadi. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqabuna fikum malaikatun bil lail. Saling bergantian pada kalian itu oleh malaikat bil lail di waktu malam. Wa malaikatun bin nahari, dan bergantian satu malaikat bin nahar di waktu siang. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri, dan para malaikat itu bertemu ketika sholat subuh wa sholatil asr, dan ketika sholat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum, kemudian naik malaikat yang bersama kalian di waktu malam tersebut. Fayas'alahumullahu, maka Allah menanya malaikat tersebut. Wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah itu maha tahu dengan mereka. Maksudnya wa a'lamu bihim, sekalipun di sini kan Allah menanya mereka, sekalipun Allah menanya para malaikat itu, bukan berarti Allah itu tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh para makhluknya. Di sini di sana itu Allah itu memiliki daripada sifat alim maha tahu. Maka di sini sekalipun Allah menanyakan malaikat itu, tetap Allah itu sudah tahu duluan. Ini maksudnya wa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi, Allah bertanya kepada malaikat itu, mengatakan kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian itu meninggalkan hambaku? Wa yaquluna, maka para malaikat itu berkata, taraknahum, kami meninggalkan mereka, wa hum yusalluna, sedangkan mereka itu dalam keadaan sholat. Wa atainahum, dan kami mendatangi mereka, wa hum yusalluna, dan mereka itu dalam keadaan sholat. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim atas hadis ini. Jadinya hadis ini dia menceritakan bahwasanya para malaikat itu dia memiliki daripada masing-masing tugas, yang dimana ada nanti malaikat yang bertugas mengawasi manusia di waktu malam, dan ada malaikat yang bertugas mengawasi manusia di waktu siang. Dan kedua malaikat ini dia nanti bergantian waktunya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Malaikat yang bertugas di malam itu dia nanti akan bergantian dengan malaikat yang bertugas di siang itu pada waktu subuh. Dan kemudian nanti malaikat yang bertugas di siang itu akan digantikan pada waktu asar. Makanya di sini ketika para malaikat itu naik lagi ke langit, mereka itu ditanya oleh Allah, bagaimana kalian itu meninggalkan daripada hamba-hamba Allah. Maka di sini itu kita dianjurkan ketika kita rajin-rajin daripada sholat subuh dan sholat asar. Nanti kalau ketika waktu subuh kita tidak sholat subuh, kita dalam keadaan tidur, nanti malaikat itu akan memberitahu Allah bahwasanya kita itu dalam keadaan tidur. Maka di sini itu pentingnya kita menjaga daripada sholat subuh dan sholat asar, karena di sanalah kita akan diketahui apa yang kita kerjakan pada waktu tersebut. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali, dan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau buka hadis ke 1066. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, oleh seorang laki-laki yang buta. Rajulun di sini menjadi fa'il muakhar dari ata. Faqala, maka seorang laki-laki yang buta itu berkata, di sini rajulun tidak disebutkan namanya, berarti hadis ini dinamakan hadis mubham. Mubhamnya itu mubhamatan. Faqala, maka seorang laki-laki yang buta itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun, aku itu tidak memiliki penuntun, yaquduni, yang menuntunku, ilal masjidi, menuju ke masjid. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki yang buta tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ayyurahhisalahu, untuk memberikan kemudahan baginya, wa yusalliya fi baitihi, maka Nabi Muhammad sholat di rumahnya, farahhasalahu, maka Nabi Muhammad telah memberikan kemudahan baginya. Falamma walla da'ahu, maka telah tiba, maka manakala telah tiba azan da'ahu, Rasul memanggilnya, faqala lahu, maka Rasul berkata kepadanya, hal tasma'un nida'a bis salati, apakah engkau mendengar akan panggilan untuk sholat? Qala, seorang laki-laki buta itu berkata, na'am ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, fa'ajib, maka jawablah. Rawahu Muslim, riwayatkan hadis ini oleh Muslim. Jadinya hadis ini dia menceritakan ada seorang laki-laki yang buta, yang dimana seorang laki-laki tersebut ia tidak memiliki daripada penuntun yang menuntunnya menuju ke masjid ketika waktu sholat. Jadinya di sini seorang laki-laki ini dia meminta kepada Rasulullah supaya diberikan kemudahan, supaya nanti walaupun dia itu tidak sholat di masjid berjamaah, dia itu tetap mendapatkan daripada pahala berjamaah. Karena di sini kan seorang laki-laki ini dia ada uzurnya, di mana nanti kalau dia kan di sini dia buta, tidak memiliki daripada penuntun. Kalau dia tidak memiliki daripada penuntun, nanti bisa saja di sana itu dia terkena bahaya ketika menuju masjid. Maka ketika dia meminta kepada Rasulullah untuk diberikan kemudahan, maka Rasul langsung sholat di rumahnya sebagai tempat dia untuk sholat. Nah, ketika dia nanti mendengar waktu sholat di sana itu tidak apa-apa, dia itu pergi ke masjid, tapi dia tetap sholat di tempatnya sholat Rasulullah. Di sana itu sama pahalanya itu seperti orang yang berjamaah di masjid. Wan Abdullah, dan hadis dari Abdullah, wakila, dan dikatakan juga hadis ini dari Amr bin Qaus, al-ma'ruf, yang terkenal. Amr bin Qaus ini terkenal di ibni Ummi Maktum, dengan nama Ummi Maktum, anak Ummi Maktum. Al-muazzin, Ummi Maktum inilah merupakan muazzin. Jadinya kan seperti yang kita tahu dulu di zaman Rasulullah itu memiliki dua muazzin. Pertama namanya Ummi Maktum, kedua Bilal. Ummi Maktum ini dia merupakan sahabat yang buta, maka di sana itu diberikan nama Ummi Maktum radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu, bahwasanya ia qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kasiratul hawami, sungguhnya Madinah itu banyak sekali kecemasan, wasibai, dan banyak sekali binatang buas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u hayyalas shalah, engkau mendengar hayyalas shalah, hayyal falah, mari menuju shalah, hayyal falah, mari menuju kebenaran, fahayyahalat, maka mendekatlah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Wa makna hayyahalat, dan makna kalimat hayyahalat ta'ala, mendekatlah. Jadinya di sini dijelaskan bahwasanya Ummi Maktum itu pernah bilang kepada Rasulullah di sana bahwasanya di Madinah itu banyak daripada kecemasan dan binatang buas. Di sini seakan-akan Ummi Maktum itu dia berkata, apakah kita itu boleh tidak berjamaah ke masjid, karena di sana itu kan ada kecemasan sama ada binatang buas, siapa tahu nanti di sana itu dia bisa terkena bahaya. Tapi Rasulullah di sini menjawab dengan mengatakan, tasma'u hayyalas shalah hayyal falah fayyal. Di sini Rasul tetap menganjurkan kepada seseorang itu sekalipun banyak bahaya yang mungkin ini yang belum terjadi mungkin akan terjadi, tetap di sana itu kita disuruh untuk tetap menuju masjid, karena akan fadilah daripada berjamaah itu sangatlah besar. Seperti dijelaskan di sana itu fadilah orang yang sholat berjamaah itu nanti dia akan mendapatkan daripada 5 perkara. Pertama di sana itu dia akan la yusibuhu fakrun fid
bahwasanya di sana itu orang yang sholat berjamaah itu dia tidak akan terkena oleh kefakiran di dunia. Yang kedua itu yarfa'ullahu anhu azabal kubri, Allah akan mengangkat daripadanya itu azab kubur. Kemudian yang ketiga itu yukti kita beruyamini, Allah akan memberikan catatan amalannya itu dengan tangan kepada tangan kanannya. Kemudian yang keempat itu murra ala surati karbal khatib, yaitu kelak akan melewati akan surat itu seperti khatib, seperti pancaran sinar. Kemudian yang terakhir itu yadkhulullahu jannata bila hisabin wala azabin, Allah itu kelak akan memasukkannya ke dalam surga dan tanpa hisab dan tanpa azab. Itu fadilah daripada orang yang berjamaah. Kemudian doaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang berada di genggamannya, zat yang berada di diriku yang berada di dalam genggamannya, laqad hamamtu, dan sungguh aku laqad hamamtu an amura bihatabin, sungguh aku cemas bahwa aku memerintahkan untuk mencari kayu bakar kayu tabu, kemudian yaitu mencari summa amura bis salati, kemudian aku memerintahkan dengan sholat kayu azinalaha, kemudian dia itu azan untuk sholat, summa amura rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki payu aman nasa, kemudian dia itu mengimami manusia, summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku menyalahi kepada seorang laki-laki fa'uharriqa alaihi buyutahum, maka aku membakar atas mereka itu rumah-rumah mereka, muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari hadis Ibnu Mas'udin semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala, barang siapa yang merasakan bahwasanya ia bertemu dengan Allah SWT pada waktu pagi, muslimah dalam keadaan muslim, fal yuhafiz, maka adalah yaitu menjaga ala haula'i sholawati, atas semua sholat-sholatnya itu, haitsu yunada bihinna, sekira ketika dipanggil mereka dengan untuk sholat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi-nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, akan jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanis huda, dan sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu termasuk daripada sunanul huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, dan jika sekali seandainya bahwasanya kalian itu sholat di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakallifu bi baitihi, sebagaimana sholat orang-orang yang menyalahi itu di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, niscaya kalian itu termasuk orang yang meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, dan jikalau kalian itu meninggalkan akan sunnah nabi kalian, la dalaltum, niscaya kalian itu sesat. Walau qad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat kalian, telah melihat kami, wa ma yatakhallafu anha, dan tidak menyalahi daripadanya illa munafiqun, kecuali orang-orang yang munafik, maklumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya tersebut. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, dan sungguh adalah seorang laki-laki itu datang dengannya, yuhada bainar rajulain, menunjuki di antara dua seorang laki-laki, hatta yuqama bis-saffi, sehingga dia itu berdiri di shaf. Rawi Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan pada satu riwayat baginya, qala, ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, beliau itu mengajarkan kami akan sunnah-sunnah jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid, dan sungguhnya di antara sunanil huda itu ialah salat fil masjid, di masjid, alladzi yu'adzanu bihi, yang diazankan dengan padanya.
Jadinya hadis ini dia menjelaskan bahwasanya sholat tersebut dia termasuk daripada sunanul huda, dan yang termasuk dari sunanul huda itu juga ialah sholat daripada berjamaah. Di sini dikatakan siapa-siapa yang menyalahi daripada sunanul huda, maka di sana itu dia sungguh telah sesat. Maksudnya itu barang siapa yang tidak mau daripada berjamaah, dia itu dikatakan orang yang sesat. Kalau dia sudah sesat, dia itu sama seperti orang-orang yang munafik, yang diketahui daripada munafiknya. Dan di sini ada juga dijelaskan melihat dari riwayat lain bahwasanya yang diantara sunnah-sunnah apa pada riwayat lain ini, Rasulullah SAW mengajarkan pada sahabat tersebut tentang sunanul huda, yang dimana yang termasuk daripada sunanul huda itu ialah sholat berjamaah di dalam masjid ketika diazankan padanya. Karena nanti diceritakan di sana itu di dalam akhirat, kalau Allah akan mengumpulkan beberapa kaum, yang dimana ada kaum yang wajahnya itu seperti kawakib. Kaum yang berwajah seperti kawakib inilah kaum yang dimana ketika mendengar daripada waktu azan dikumandangkan, mereka itu langsung mengambil wudhu dan langsung di sana itu menuju ke masjid untuk bersucian. Kemudian ada juga satu kaum yang dimana kaum tersebut wajahnya itu seperti qamar, seperti bulan. Orang-orang kaum yang seperti wajahnya seperti qamar ini adalah kaum yang dimana ketika mereka itu berwudhu sebelum azan dikumandangkan. Kemudian yang terakhir itu ada kaum yang dimana mukanya itu seperti matahari. Nah, orang-orang yang berwajah seperti seperti sinar matahari ini ialah orang-orang yang senantiasa mendengarkan azan di dalam masjid. Maka di sini kita dianjurkan datang masjid sebelum daripada dikumandangkan azan, karena fadilah daripada kita mendengar azan di masjid itu, kelak wajah kita itu akan bercahaya seperti matahari. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wa sallam.